Tes 1, 2, 3 bisa dicek untuk yang streaming. Nanti kalau suara saya agak terganggu, saudara bisa langsung masuk ke chat ya, jangan ditutup chatnya. Saya minta masukan, tolong saudara yang di rumah bisa dilihat bagaimana suara saya. Kalau sudah benar, kasih tahu saya. Sudah? Betul? Ada yang ngechat? Kasih tahu tolong supaya suara saya bisa didengar dengan oke, baik, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan satu materi pada pagi ini, yaitu jangan membuka celah. Kita hidup dalam berinteraksi dengan orang lain atau banyak orang, terkadang kita memiliki banyak hal. Ada keinginan, tetapi juga ada perbedaan pendapat. Dua hal inilah yang bisa memicu kehancuran, baik itu komunitas maupun keluarga, pertemanan, dan bahkan sebuah persekutuan besar pun bisa hancur hanya karena dua hal itu, saudara. Keinginan yang benar dan keinginan yang salah itu selalu dihadapkan kepada kita sekalian. Dan biasanya otak kita, atau saya menyebut otak primitif kita, otak primitif itu adalah keinginan untuk kita hidup enak, keinginan untuk hidup kita nyaman. Itu selalu mendesak. Belum lagi ada kekuatan pihak lain yang juga ikut mendesak kita melakukan sesuatu yang menyenangkan diri kita sendiri. Apakah itu hal yang baik atau bahkan melanggar hukum? Namun sekali lagi keputusan ada pada diri kita masing-masing. Apakah orang melakukan korupsi itu secara tiba-tiba? Tentu tidak. Apakah orang mencuri, merampok, berzina, membunuh, melukai orang, menghina dan mencaci maki muncul begitu saja? Tentu tidak. Karena sudah berulang-ulang kali dan orang mau membuka celah. Baru efek dari luar itu masuk, saudara-saudara. Makanya saya beri tema, jangan buka celah. Sekecil apapun celah kita buka, pasti akan terbuka secara lebar. Orang makan durian, itu kan mesti yang dicari pertama ada celahnya. Betul nggak Bapak Ibu? Begitu ada celahnya, dicukit pakai pisau, baru bisa dibuka. Kalau misalnya buah durian itu tidak ada celahnya, dia bikin celah, baru bisa dibuka. Ya, jadi kalau saya perhatikan ya Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya lihat sesuatu yang sangat marak, yaitu adanya perpecahan dalam komunitas. Baik itu komunitas grup WhatsApp, komunitas grup Telegram, bahkan sampai komunitas persekutuan atau gereja atau partai atau apa saja. Saya lihat perpecahan terjadi di mana-mana. Kalau saya bisa buktikan, maka akan sangat buruk sekali auranya kita mendengarnya. Sangat tidak nyaman. Karena ucapan-ucapan buruk yang orang lain tidak boleh tahu, malah diumbar di medsos. Betul atau tidak? Di medsos diumbar di mana-mana. Sehingga orang yang seharusnya tidak tahu, tahu. Sehingga akan muncul sebuah pertanyaan, ada apa ini? Ada peristiwa apa kok sampai tajam seperti ini ucapan-ucapannya?
Jadi bagi saudara yang senang ngumbar di medsos, saya beritahu, saudara sedang membuat pengumuman terbuka kepada orang yang tidak seharusnya mereka dengar. Nah, kondisi pertengkaran seperti inilah yang tentunya setan itu sangat suka, saudara-saudara. Kalau sudah sampai terjadi pertengkaran yang seperti ini, yang sorak-sorai adalah setan. Senang sekali, ini yang kita harapkan. Sampai kalau kita lihat, saya pernah melihat sebuah karikatur, lucu juga saudara. Karikatur itu adalah orang yang sedang beli tiket pertandingan bola. Lalu yang beli tiket itu membuat sebuah kalimat begini, nanti harus ada berantemnya ya, kalau enggak tiket kembali. Artinya apa saudara? Artinya orang itu salah sedikit mudah sekali tersulut emosi. Lah, orang cuma main bola saja bisa korban toko-toko dibakarin, betul enggak? Nah, itu kesalahan toko itu apa? Kan nggak ada kaitannya saudara-saudara. Tetapi itu bisa terjadi. Bahkan bisa terjadi keributan antar negara hanya masalah main bola. Karena masing-masing manusia selalu membuka celah di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi jika perbedaan pendapat itu tidak bisa disatukan? Yang terjadi adalah perpecahan, pertengkaran, bahkan bisa sampai memicu kepada perceraian. Saya amati ya, saya kan juga mempelajari psikologi saudara. Yang saya amati, banyak sekali orang yang tidak puas sedikit dibesarkan. Sehingga masalah itu bukan semakin diperkecil, tetapi semakin dibesarkan. Nah, ini yang sedang terjadi karena hanya dengan perpecahan, maka kekuatan setan itu akan dengan mudah masuk dan merontokkan seluruh sendi-sendi yang ada di situ. Apakah rumah tangga? Apakah itu partai? Apakah itu persekutuan? Atau bahkan diri pribadi manusia. Tidak jarang hanya karena pertengkaran, dihina, dibuli, dilecehkan, berakhir dalam tiang gantungan atau mati bunuh diri. Saya coba untuk mengamati saudara, apa sih sebetulnya sumber dari pertengkaran itu? Yang pertama adalah salah memahami karena masing-masing memiliki asumsi sendiri-sendiri. Orang tidak tahu awalnya, tahu-tahu dalam kondisi seperti itu yang terjadi adalah keributan. Kemudian yang kedua adalah keinginan yang tidak terpenuhi. Coba saja perhatikan, kalau ada orang yang memberi usul, tetapi usulannya itu belum bisa diterima, bukan tidak bisa ya, belum bisa diterima, mesti pecah saudara. Kalau dalam persekutuan, itu orangnya nggak mau datang lagi. Rapat RT juga begitu saudara. Usulan belum diterima, dianggap menolak dirinya. Sehingga orang tidak lagi bisa bersatu. Masalah yang muncul setelah selesai diungkit kembali, itu juga menjadi sebuah pemicu pertengkaran yang lebih besar. Kalau saya selalu mengatakan kalau you punya masalah dan masalah sudah selesai, jangan pernah diungkit. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau kita mengungkit masalah, ibarat kita itu membuka kubur, di mana mayat yang ada di dalamnya itu sudah berbau busuk,
tetapi dibokak keluar. Sehingga kebusukan yang seharusnya tertanam, seharusnya hilang, akan tetap muncul ke permukaan. Nah, inilah yang saya katakan orang-orang menjadi bodoh, mata rohani mereka menjadi tertutup. Saya yakin di dalam kehidupan kita pasti punya banyak problem, punya banyak masalah, punya banyak perbedaan pendapat, namun kita perlu belajar untuk kita bisa menyatukan pendapat. Nggak usah jauh-jauh lah dalam diri kita sendiri saja. Hati pingin ke sana, tapi pikiran pingin ke sana, itu sudah nggak sinkron, saudara. Jadi saya berharap kalau saudara punya problem masalah masa lalu, jangan pernah diungkit kembali. Diungkit kembali sama saja saudara itu sedang menciptakan masalah yang lalu kembali ke masa kini. Atau yang berikutnya adalah terjadi ketidakadanya keterbukaan satu dengan yang lain. Sehingga yang terjadi adalah saling mencurigai dan main perasaan yang saya sebut praduga. Saudara yang terkasih, kita memiliki prinsip bahwa apa saja yang kita lihat, kita harus melihat hal-hal yang baik. Seperti Elohim selalu melihat hal-hal yang baik. Tetapi manusia terkadang dia melihat hal-hal yang buruk. Saya akan bacakan beberapa ayat kitab suci, saudara ya. Nanti saya akan bacakan. Saya akan naikkan sebuah ilustrasi. Pada suatu hari ada seorang suami yang pulang dari kantor. Begitu dia masuk rumah, dia marah-marah. Dia katakan, kenapa lampunya nggak dinyalain? Ini rumah gelap gulita seperti ini. Istrinya dimaki-maki. Masuk ke dapur, ada anaknya yang sedang di situ dimaki-maki juga. Ucapannya kotor luar biasa. Lalu tiba-tiba anaknya berkata, maksud papa itu marah-marah kenapa? Ini ruangan gelap semua. Kenapa nggak dinyalain? Anaknya berkata, buka kacamata hitam papa dulu. Ya, jadi kalau begitu yang salah siapa, saudara? Yang salah dirinya sendiri, tetapi orang lain yang disalahkan. Bisa nggak kasus itu terjadi dalam kehidupan kita? Sangat bisa sekali. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita dipermainkan, sehingga kita sampai terjadi pertengkaran kayak gitu, saudara. Kita belajar untuk melihat hal-hal yang baik. Kita baca ya di dalam kitab Bereshit 1 ayat 4, ayat 10, ayat 12, ayat 18, ayat 21, ayat 25, ayat 31. Saya bacakan untuk saudara. Dan daratan itu mengeluarkan rerumputan, tumbuhan yang mengandung benih menurut jenisnya, dan pohon yang menghasilkan buah menurut jenisnya, yang di dalamnya ada benihnya. Perhatikan kalimat terakhir, dan Elohim melihat bahwa itu baik, saudara. Ayat 18, dan untuk berkuasa atas siang dan malam, serta untuk menjadi pemisah antara terang dan gelap, dan Elohim melihat bahwa itu baik. Perhatikan kalimat melihat, melihat, melihat. Kalau kita salah melihat, hasilnya jadi tidak baik. Ayat 21. Lalu Elohim menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala makhluk hidup yang merayap, yang air syarat dengannya menurut jenisnya, dan segala burung yang bersayap menurut jenisnya. Dan Elohim melihat bahwa itu
baik. Selalu diulang-ulang kalimat ini, saudara. Ya. Sekarang ayat 25. Dan Elohim menjadikan binatang liar di darat menurut jenisnya, dan hewan menurut jenisnya, dan segala binatang merayap di tanah menurut jenisnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Ayat 31. Dan Elohim melihat segala yang telah Dia jadikan, dan lihatlah, itu sangat baik. Dan jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dari tadi kita membaca ayat yang selalu sama. Semuanya baik, 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 baik. Tapi ada satu hal yang saya cukup menggelitik ketika Dia menjadikan manusia. Tuhan mengucapkan tidak baik. Dia katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Hanya ucapan itu yang Tuhan inginkan. Sehingga Tuhan jadikan Hawa untuk menjadi pendamping. Sehingga ketika seorang memiliki pendamping, maka saya katakan itu adalah baik, saudara-saudara. Elohim itu selalu melihat hal-hal yang baik. Tetapi ketika Dia melihat hal yang buruk, apa yang Dia lakukan? Dia berusaha untuk melenyapkannya. Tetapi sebaliknya, kalau melihat yang baik, Dia menyelamatkannya. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan kita, Sang Pencipta, yaitu Bapa Yahweh, Dia tidak berpihak kepada mayoritas, tetapi Dia berpihak kepada orang yang ikut akan firman-Nya. Bayangkan Bapak Ibu, seluruh negeri tidak ada satupun yang selamat, hanya keluarga Noah saja. Karena Tuhan ingin melihat kebaikan. Saya bacakan lagi ayatnya, Bereshit 6 ayat 5 sampai 8. Dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia sedemikian besar di bumi. Perhatikan kata Yahweh melihat. Ya, ini kita masih berbicara tentang pintu gerbang manusia yang bisa membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Dan Yahweh menyesal bahwa Dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu telah memilukan hatinya. Ayat 7, dan Yahweh berfirman, Aku akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, dari manusia sampai hewan, sampai yang merayap, dan sampai burung-burung di udara, karena aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, namun Noah mendapatkan kemurahan di mata Yahweh. Hari ini, ayo kita sadari, saudara, perjalanan hidup kita dari sejak kita lahir di dunia ini, mata Tuhan itu melihat kepada kita semua. Kata kalimat melihat itu sebetulnya bukan hanya secara jasmani saja untuk kita, tetapi juga mata batin kita. Apakah mata batin kita itu juga melihat ke dunia yang tidak kasat mata? Saya jadi ingat kalau kita bicara tentang masalah melihat. Kita punya iman atau tidak itu karena melihat. Di dalam kitab Melehim Bet atau 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17 dikatakan, pelayan abdi Elohim bangun pagi-pagi benar dan keluar, dan nampaklah, kata nampaklah itu juga karena melihat
Suatu pasukan dengan kuda dan kereta perang sudah mengepung kota itu. Lalu pelayan itu berkata kepadanya, "Aduh tuanku, kita akan berbuat apa?" Dalam terjemahan lain dikatakan, "Celaka tuanku." Karena melihat yang tidak baik, hasilnya jadi tidak baik, saudara. Lalu dikatakan di ayat 16, dan Elisa menjawab, "Jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka." Lalu Elisa berdoa serta berkata, "Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, bukalah matanya supaya dia dapat melihat." Maka Yahweh membuka mata pelayan itu, dan pelayan melihat. Maka tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta perang berapi di sekeliling Elisa. Ini ada dua mata di sini, saudara. Ada mata jasmani dan ada mata batin. Yang dilihat oleh Gehazi pada waktu bangun pagi-pagi, dia melihat melalui mata jasmani. Sehingga yang terjadi adalah Gehazi menjadi takut. Nah, kalau saya berhenti sampai di sini, saya mau bertanya kepada saudara. Saat saudara bangun pagi, apa yang saudara lihat? Apa yang saudara pikirkan? Kalau mungkin saudara ada yang punya hutang banyak, pertama kali begitu buka mata, biar apa yang saudara pikirkan? Hutangku banyak, hutangku banyak, aku bisa masuk penjara, aku bisa dicaci maki orang. Itu karena kalau melihat ke fisik, saudara. Tetapi di sini Bapak Yahweh mengajarkan kepada kita, supaya kita itu mulai berpikir dan melihat bukan dengan mata jasmani, tetapi dengan mata rohani. Berkali-kali saya sudah memberitahukan agar kita memiliki kebencian yang sangat dalam terhadap hutang. Itu ada spiritnya. Kemarin saya sudah sampaikan kepada saudara sekalian. Oleh karena itu, seharusnya pada waktu kita bangun pagi, seperti yang Elisa katakan kepada Gehazi, "Jangan takut." Kita juga akan berkata, "Hai jiwaku, jangan takut, karena Bapa Yahweh sanggup menyelesaikan semua perkara yang kita miliki." Hai jiwaku, hai hatiku, visi dan misimu pasti terwujud. Jangan takut anakku sayang. Itulah yang ada dalam diri Bapa Yahweh. Kita sebagai anak-anaknya, kenapa kita takut? Karena kita tidak tahu bahwa sebetulnya Tuhan itu ada bersama dengan kita. Saya sangat senang ketika mendengar sebuah ilustrasi yang sangat terkenal tentang seorang remaja yang akan dianggap sebagai dewasa kalau dia bisa lolos dari ujian rasa takut. Seorang remaja dari Afrika, ketika dia sudah mulai menginjak dewasa, maka ayahnya akan membawanya dia ke hutan sendirian, saudara. Anak itu diikat di pohon, kemudian dibiarkan semalam-malaman. Apakah anak itu ketakutan atau tidak? Kalau masih ketakutan, maka anak itu masih belum dianggap sebagai orang yang dewasa. Dia diikat. Hari mulai sore, ayahnya tidak lagi ada di situ. Semua kegelapan mulai menyeruak ke dalam hidupnya. Suara binatang-binatang malam mulai membuat dia merinding, mulai membuat dia muncul rasa takut yang luar biasa. Apakah itu suara burung hantu, suara monyet, suara macan, dan sebagainya.
Anak ini gemetar semalam-malaman, dia teriak-teriak ketakutan, saudara. Sampai akhirnya dia kelelahan dan tertidur. Dan saat dia bangun ketika matahari sudah muncul, dia melihat kiri kanan, dia lihat ayahnya di sebelahnya sambil membawa panah. Dan anak itu berkata, kalau saja aku tahu bapakku ada di sampingku, ngapain aku teriak-teriak sepanjang malam? Ngapain aku takut? Bapak Ibu yang terkasih, terkadang kita juga seperti anak ini. Kita ketakutan luar biasa, seolah-olah ada raksasa yang akan memakan kita. Kenapa kita takut? Karena kita tidak tahu bahwa ada Bapak kita yang maha besar, yang selalu mendampingi hidup kita. Doa saya kepada Bapak Ibu, apapun masalah yang saudara hadapi, seberat dan seburuk apapun, jangan pernah takut. Karena semua itu sudah ada dalam pemandangan mata Tuhan. Yang penting kita jalani saja hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Nggak perlu kita ketakutan, saudara. Dan kita tentu tahu bahwa akibat salah informasi kepikiran, maka hasilnya akan sangat fatal. Pertengkaran macam begini bisa terjadi dengan sangat mudah. Nah, pada suatu hari, saudara, ada seorang ibu yang juga marah-marah. Kalau saya lihat ya, di kitab suci itu ternyata kemarahan itu banyak sekali dibahas. Sangat banyak, saudara. Sampai di kitab Mislei, kitab Amsal, itu juga membahas masalah kemarahan. Karena kemarahan itu bisa menjauhkan diri dari Tuhan. Sekali waktu ada seorang ibu pada saat bangun pagi, dia marah-marah. Karena dia lihat di kamarnya itu bau amis. Kemudian dia pergi ke dapur, dia juga bau amis. Dia pergi ke ruang tamu juga bau amis. Marah sepanjang hari. Tapi ternyata anaknya ngaku, maaf, hidung mama tadi tak kasih terasi. Jadi dimanapun dia berada selalu berbau amis, saudara. Nah, inilah yang saya katakan, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita harus sadar. Sekali kita membuka celah, harusnya kan tanya, kenapa ya kok ruangan ini kok bau amis? Ada yang tahu enggak? Harusnya kan begitu. Atau seorang ibu kan mestinya tahu, apalagi kalau dia bisa masak. Oh, ini amisnya amis terasi. Ada apa ini? Enggak taunya hidungnya diolesin terasi sama anaknya, dijaili, saudara-saudara. Sehingga semua ruangan yang seharusnya tidak berbau amis, malah berbau amis. Makanya saya kadang bertanya, kalau orang itu gampang emosi, gampang marah-marah, saya kadang berpikir, sebetulnya yang sedang bermasalah itu orang itu sendiri. Dengan dirinya sendiri. Tetapi banyak kali ditimpakan kepada orang lain. Ini berbahaya sekali loh. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyadari bahwa mata itu adalah merupakan pintu masuk bagi datangnya dosa. Tapi juga ingat, keputusan berdosa atau tidak bukan pada diri setan. Bukan pada diri kita, bukan pada pikiran kita, tetapi pada keputusan yang kita ambil. Setan itu sedang mencari celah sekecil apapun sebagai pintu gerbang yang ada dalam diri kita. Kalau saudara melihat manusia ini, maka dia memiliki pintu gerbang, saudara-saudara. Pintu gerbang utamanya adalah mata. Mata itu penting, saudara.
Tadi saya sudah berulang kali memberitahu bahwa mata itu menjadi pintu masuk utama. Setelah mata, maka ada pintu gerbang yang lain, yaitu telinga. Hati-hati kita mendengar. Orang yang tadinya tidak apa-apa, kemudian mendengar hal yang baik, akan jadi baik. Tapi ketika dia mendengar hal-hal yang tidak baik, hatinya muncul kebencian, hatinya muncul dendam, hatinya muncul kedengkian, kemarahan. Hati-hati dengan mendengar. Saya akan tunjukkan kepada saudara tentang bukti mendengar itu juga harus hati-hati. Saudara mungkin masih ingat peristiwa Daud yang mengalahkan Goliat. Pada saat mengalahkan Goliat, Daud pulang bersama dengan Saul. Dan ingat, kemenangan Daud adalah juga kemenangan sayembara. Jadi dengan kata lain, ketika Daud itu menang melawan Goliat, dia mendapatkan hadiah seorang istri yang bernama Mikal. Itu anaknya Saul, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi pada saat itu, Daud bersama dengan Saul pulang, disambut sama perempuan-perempuan, cewek-cewek muda. Lalu Saul mendengar teriakan-teriakan mereka berkata, Saul membunuh beribu-ribu musuh. Daud berlaksa-laksa. Dia mendengar. Dan ketika dia mendengar, dia mikir, waduh, kerajaanku terancam ini. Kedudukanku terancam ini. Dia tidak tahu betapa mulianya hati Daud. Daud tidak pernah punya keinginan untuk merebut tahta dari Saul. Bahkan dia rela dikejar-kejar, dia rela mau dibunuh sampai dia lari ke gua Adulam. Itu membuktikan bahwa Daud itu orangnya baik hati. Dia bahkan punya kesempatan untuk membunuh Saul. Pada waktu Saul masih buang hajat di pagi hari di kubu gunung, dan apa yang terjadi, Daud datang dan memotong sit-sit, ya, memotong ujung jubahnya Saul, sit-sitnya dipotong, saudara. Lalu dikibar-kibarkan, Bapakku, lihat, kalau aku mau membunuhmu, aku sanggup, aku bisa, tapi aku tidak melakukan hal itu. Memang pada saat itu terjadi rekonsiliasi. Saul akhirnya sadar bahwa Daud itu adalah seorang menantu yang baik. Dan yang terjadi sangat mengerikan, saudara. Hubungan antara Tuhan dengan Saul itu dipotong. Karena sit-sit ini akan dipotong ketika orangnya mati. Jadi kalau saya mati, Yesua belum datang, maka talit ini dipakai untuk nutupin jenazah saya. Dan talit ini akan sit-sitnya dipotong. Artinya tugas saya sudah selesai. Tapi Saul masih hidup, tetapi sit-sitnya dipotong oleh Daud. Di satu sisi Daud tunjukkan, aku ini loh seorang menantu yang baik. Tetapi secara hukum profetik, hubungan antara Saul dengan Bapa Yahweh terputus. Itulah akibat dari salah mendengar. Dan kalau kita lihat, hal berikutnya setelah melihat, mendengar, maka yang terjadi adalah dipikir, saudara. Betul nggak sih? Ya, kalau saudara melihat sesuatu pasti mikir, bukan? Nah itu. Kita tentu tahu ya, Kak, tadi di kitab yang awal saya sudah tunjukkan kepada saudara bagaimana orang-orang yang ada di zaman Noah
pikiran dan hatinya mengarah kepada kejahatan, saudara. Hati-hati kita. Setelah dipikir, kemudian masuk yang lebih dalam lagi, yaitu ke hati. Nomor 4 itu, ada hati. Makanya pikiran dan hati kalau koheren, kalau sama, apapun yang terjadi, apapun yang diucapkan, apapun yang dibayangkan pasti terjadi. Hati-hati dengan pikiran dan hati. Kalau koherennya mengarah ke hal-hal yang baik, pasti baik. Coba saja, kalau saudara melihat orang melakukan pembunuhan, pikiran mengatakan, kamu sudah dilecehkan loh, kamu sudah dipermalukan. Hatinya berkata, iya benar, aku dilecehkan, aku nggak dianggap. Lalu mengelahirkan sebuah tindakan, saya bunuh, saya habisin. Kenapa? Karena koherennya mengarah kepada yang buruk, saudara. Tapi sebaliknya, ketika kita koheren dalam bentuk yang baik, maka tindakan kita baik, hasilnya pun akan baik, yaitu datangnya mujizat-mujizat besar. Ayo kita belajar untuk memahami karya besar Bapa Yahweh. Kalau saya sebagai manusia saja, saya menghendaki anak cucu saya hidup bahagia, hidup penuh dengan sukacita. Masa Bapak Yahweh tidak melakukan seperti itu? Bapak Yahweh sangat senang sekali. Dia ingin hidup kita itu nyaman. Di tengah-tengah kondisi keadaan dunia seperti ini, jangan pernah takut, saudara. Ada Bapak Yahweh yang selalu melindungi kita. Saya hampir setiap hari ketika melihat, mempelajari sesuatu, selalu dimunculkan orang-orang yang mengatakan tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Di mana-mana, saudara. Tapi saya katakan, tahun 2023 adalah tahun cahaya untuk kita. Tahun cahaya untuk saudara. Saya nggak peduli apa tanggapan orang lain, tapi itulah prinsip iman saya. Ya. Bapak Yahweh saja ketika dia menjadikan langit dan bumi, pada saat itu kegelapan menutupi samudera raya, dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air, yang aslinya adalah mengerami. Ya. Dan saudara tahu, ayat berikutnya, di tengah-tengah kegelapan itu, apa yang Bapak Yahweh lakukan? Dia berkata, Yehi or, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Lah, kalau kita ada dalam kegelapan, bagaimana mulut kita ngomongnya, saudara? Apakah kita juga akan berkata, Yehi or? Apakah kita juga akan berkata, jadilah terang dalam hidupku? Atau kita akan setuju dengan orang lain dan berkata, oh iya ya, benar-benar kegelapan, mati aku, mampus aku. Ucapannya jadi glodroh, tidak karu-karuan, saudara. Tapi hari ini saya beritahu, keputusan hidup dalam kemenangan itu ada dari mulut saudara. Ketika mulut kita mengucapkan hal-hal yang positif, maka hasilnya positif. Loh Pak, tapi jualan saya nggak laku ini Pak. Ya saudara mau lihat yang mana? Bisa nggak jualan yang tidak laku jadi paling laris? Bisa. Tapi Andalah penciptanya yang tidak laku. Daganganku sepi, orderanku sepi. Mulai kita bicara hal-hal yang baik, saudara. Karena kalau saudara berkata, waduh daganganku sepi, alam semesta akan menjawab apa? Ya, betul, sepi. Kalau kita berkata, ini adalah tahun kegelapan, alam semesta juga akan berkata, ya, ini tahun kegelapan. Tapi kalau kita berkata, ini tahun cahaya bagi kita, alam semesta juga akan berkata, ya, itu tahun cahaya untuk saudara.
Tapi kenapa seringkali saya melihat di mana-mana, bahkan pendeta-pendeta juga ngomongin seperti itu, karena dia banyak terpengaruh. Kalau saya nggak pusing, saudara. Mau tahun kegelapan kek, mau tahun remang-remang kek, nggak pusing bagi saya. Wong paling-paling mati lebih cepat lebih baik. Mau mati sekarang, mau mati besok, mau mati lusa, sami mawon. Betul nggak Bapak Ibu? Terus sekarang mati sekarang sama besok, sama nggak? Sama. Bedanya hanya waktu saja kok. Bagi saya mati pasti selamat masuk ke Samayim. Ngapain kita pusing, saudara? Mau tahun kegelapan kek, mau tahun remang-remang kek, nggak pusing bagi saya. Yang penting saya jalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau kita menjalani hidup ini sesuai dengannya, maka dia pasti akan tuntun hidup kita. Karena hidup kita nggak benar, jadi kita takut, saudara-saudara. Makanya nggak usah kita itu takut, ya, karena Bapak Yahweh itu ada dan selalu melindungi kita. Nah sekarang, seringkali kita melihat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita kadangkala salah karena akhirnya mulut kita yang bermasalah. Setelah hati ke mulut. Nah ini saudara. Jadi ayo kita belajar mulai sekarang mengucapkan hal-hal yang baik. Karena mulut ini adalah yang terakhir, itu sebagai manifestasi dari apa yang ada dalam seluruh hidup kita. Jadi kalau orang sering ngomong hal-hal yang negatif, dalam hidupnya negatif nggak? Negatif. Ada orang yang ngomong gini, sekalipun omonganku welek, ya, ucapanku buruk, tapi hatiku baik. Pernah dengar seperti itu? Ya siapa tahu, hati orang kan kita nggak tahu. Tapi firman Tuhan katakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Lah mbok kamu ngomong kata, oh baik-baik. Enggak bisa, saudara. Ucapannya buruk berarti dalamnya pasti buruk. Kalau saudara punya karung isinya kacang, begitu disobek keluarnya kacang. Enggak mungkin disobek keluarnya rambutan, enggak mungkin, saudara. Karena apa yang keluar itu meluap dari hati. Elohim itu melihat hal-hal yang baik, sedangkan manusia melihat hal-hal yang buruk. Jadi mulai sekarang kita membuat sebuah pertanyaan. Apa sih sebetulnya yang saya lihat? Apakah saya akan terus-menerus dikuasai oleh energi negatif, sehingga yang aku lihat adalah hal-hal yang buruk? Saya memberitahu bahwa tiap-tiap manusia, seburuk dan sejahat apapun, dia pasti memiliki sisi baik. Tergantung kita mau lihat di sisi baiknya atau di sisi buruknya. Kalau kita melihat dari sisi baiknya, hati kita akan tetap mengasihi. Tapi kalau kita melihat sisi buruknya, ya kita tidak bisa mengasihi, saudara. Oleh karena itu, saya sering memberitahu, jikalau ada pasangan suami istri yang bertengkar, milikilah hati yang penuh pengampunan. Saya percaya tidak ada masalah yang tidak selesai. Karena Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Apa yang dia lihat yang baik akan menghasilkan yang baik. Sekarang, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah miliki hati yang tulus. Pernah nggak kita merenung, saudara? Mengapa ketulusan itu selalu digambarkan dengan burung merpati? Justru burung merpati itu adalah simbol dari Roh Kudus. Burung merpati juga suka disebut sebagai burung perdamaian. Kenapa bukan burung gagak saja? Kenapa bukan burung Garuda?
atau burung elang. Kenapa harus burung merpati? Karena kalau saya lihat saudara-saudara, dari banyak artikel yang saya baca, burung merpati itu adalah burung yang suka berdamai. Dia setia kepada pasangannya. Dia tidak akan cari pasangan lain selama pasangannya itu belum mati. Merpati juga adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Sejauh apapun dia dilepas, dia akan berusaha untuk pulang karena dia tahu di rumah ada pasangannya. Jadi kalau saya perhatikan burung merpati itu luar biasa, saudara. Kenapa disimbolkan sebagai simbol perdamaian? Saya jadi ingat peristiwa Noah. Pada waktu air bah itu sudah terjadi, manusia-manusia jahat ditenggelamkan oleh Tuhan semuanya. Noah ingin tahu apakah murka Bapa Yahweh sudah surut. Dia melepaskan burung merpati. Dan dikatakan dalam kitab Beresyit pasal 8, burung itu pulang kembali dan di paruhnya membawa sehelai daun zaitun yang segar. Artinya permukaan air sudah mulai menurun dan burung itu membawa laporan kepada Noah bahwa murka Bapa itu sudah surut. Burung itu tahu kemana dia kembali. Itulah kenapa kok burung merpati disebut sebagai burung perdamaian. Kemudian saya lihat lagi karakter yang lain tentang burung merpati, yaitu burung merpati ini adalah burung yang romantis. Burung merpati kalau yang jantan memberikan pujian bertalu-talu kepada pasangannya, maka pasangannya itu hanya bisa tertunduk malu dan tidak pernah ribut dengan pasangannya. Tidak pernah, saudara. Jadi kalau suami istri sering ribut, jangan-jangan simbol saudara bukan burung merpati, tapi burung gagak kali, saudara. Ya, burung gagak itu kan sudah burungnya hitam, suaranya jelek lagi, ya kan? Rakus, pelit. Kalau burung merpati tidak begitu, saudara. Tapi saya percaya jemaat Bapak Yahweh di tempat ini maupun saudara yang mengikuti streaming adalah simbolnya sama, burung merpati. Haleluya. Kemudian burung merpati itu tahu apa artinya kerjasama. Coba kalau saudara perhatikan burung merpati, ketika dia atau si perempuannya ini, betinanya ya, itu sudah mulai bertelur, maka telurnya itu dierami, sementara yang jantan itu nungguin. Nanti kalau capek ngeramin, gantian, saudara-saudara. Jadi ada kerjasama mengerami telur. Begitu juga saat bikin sarang. Ya, suami istri si burung merpati ini, dia akan cari ranting-ranting bersama-sama. Enggak egois, enggak cuman istrinya saja yang disuruh cari, ya, tetapi juga suaminya ikut, saudara-saudara. Dan yang paling menarik dari apa yang saya baca di artikel tersebut adalah ternyata burung merpati itu tidak mempunyai empedu, tidak menyimpan kepahitan dan dendam. Itu luar biasa, simbol dari orang yang hidup penuh dengan damai. Jadi, hal yang pertama adalah miliki hati yang tulus. Makanya Yesua berkata bahwa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Haleluya. Sekarang yang kedua, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah kita mengungkit masa lalu yang sudah berbau busuk.
Kalau kita tahu bahwa itu sebuah kebusukan, hal yang tidak baik, jangan pernah diungkit. Seringkali saya melihat ada orang yang bertengkar hebat karena mengungkit-ungkit masa lalu, apalagi kalau sudah menyangkut orang tuanya atau familinya, ya, yang bahkan mungkin sudah meninggal, diungkit-ungkit terus, saudara. Maka yang terjadi bukannya damai sejahtera, bukan sukacita, tetapi yang ada adalah hati kita akan menjadi cacat, saudara-saudara. Ya, jadi jangan pernah menyinggung masa lalu. Ya. Jangan biarkan hatimu cacat. Orang cacat masih bisa berolahraga, masih bisa menunjukkan prestasinya. Itu kalau cacat fisik. Tapi cacat hati itu parah sekali, saudara. Cacat fisik, saudara lihat ada perlombaan olahraga khusus orang cacat. Baik itu lari, lompat tinggi, ya, berenang, terjun payung, sama seperti umum. Dia masih bisa lakukan aktivitas kalau cacat fisik. Tetapi kalau sudah cacat hati, mungkin fisik saudara sehat, fisik saudara normal. Tapi kalau cacat hati, maka yang terjadi adalah hidup kita akan sangat terpuruk. Tidak ada orang yang senang tinggal di dalam kecacatan. Oleh karena itu, pandanglah kehidupanmu secara hati-hati. Jangan sampai cacat hatinya, karena bisa ketinggalan. Kalau sampai ketinggalan, hidupmu akan dicekam rasa takut setiap hari. Saya akhir-akhir ini banyak memberikan nasihat kepada teman-teman. Saya katakan, ayo kita berhati-hati, karena saat ini kita sedang berada dalam satu masa di mana Yesua bisa datang setiap saat. Apakah dia datang di awan-awan atau dia datang secara pribadi menjemput kita? Tidak ada yang tahu. Kita mesti selalu berjaga-jaga. Jangan sampai kita cacat hati. Karena cacat hati, kalau kita sampai ketinggalan, berbahaya, saudara. Karena nanti akan muncul agenda lain dari si mata satu. Saya berharap saudara bisa paham dengan kalimat saya ini. Bisa ya? Oke, bagus. Jadi mereka punya agenda. Kalau sekarang orang punya agenda, ya, kasih tanda 666, kasih tanda semuanya. Kemudian orang yang menerima tanda 666 merasa aman, bukan? Aman, kemana-mana bisa, ke sono bisa, ke sini bisa, mau naik apa, no problem. Tapi nanti ketika ketinggalan, akan ada satu agenda lagi, yaitu sistem agama tunggal. Kalau sistem agama tunggal ini diterapkan, orang yang tadinya merasa nyaman, merasa aman, dia tidak lagi aman, karena akan ada sebuah pengumuman. Terhitung tahun depan, semua agama harus dalam satu pemujaan yang sama. Yang tidak mau menerima, Anda dianggap teroris dan sudah dipersiapkan. Ya, kalau saya nggak perlu ngomong deh. Ya, saya kemarin juga mendengar beberapa berita dari teman-teman, ya, yang menceritakan tentang bagaimana ada sebuah negara yang sudah mempersiapkan alat pelumat manusia yang sudah dipersiapkan, saudara. Ada yang menggunakan besi, ada yang menggunakan gas, jadi tubuh manusia itu bisa mencair nantinya. Ya, semua sudah disiapkan.
Tapi yang jelas, saat peristiwa itu terjadi, saya yakin kita pasti sudah rapture, saudara. Haleluya. Oleh karena itu, kita perlu betul-betul menjaga hati. Ya. Kemudian, saya perlu mengingatkan di caption ini ya, jangan sampai ketinggalan. Setiap hari saudara akan dicekam rasa takut yang hebat. Mau lari kemanapun, pasti terlacak. Karena dirimu sudah ada tracking. Bersungguh-sungguhlah, jangan buka celah. Amin. Ya. Saya bersyukur, betul-betul bersyukur hari-hari ini, Kerajaan Samayim panen raya besar-besaran, saudara. Saya membaptis orang itu hampir tiap hari selalu ada 3, 2, banyak sekali. Tiap hari, saudara. Luar biasa sekali. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah singkapkan. Sampaikan berita ini kepada anak-anakku. Metrekan mereka dalam metre yang benar. Saya bersyukur, saudara. Jangan sampai saudara ketinggalan. Sekalipun ada pengajaran yang mengatakan baptisan tidak perlu, silahkan. Paling-paling terlambat Anda menyesal seumur hidup. Ya, kan ada itu di luaran sana. Nggak perlu ada baptisan. Manggilnya juga salah lagi. Iya. Wah, itu ngeri, saudara. Kalau saya jujur, saya tidak berani ambil resiko. Saya tidak berani kalau sampai ketinggalan, ngerinya minta ampun, saudara. Keluarga kita mungkin sudah ada yang hilang. Kita tidak mau ikuti pola mereka, rampas semua harta kita. Mau apa? Saudara bisa punya kemampuan apa? Saudara punya tanah, dirampas semua. Maka semua sekarang sedang diglobalkan, masuk digitalisasi semuanya. Sadar nggak kita? Kalau kita sedang digiring ke situ, saudara. Sampai akta kematian saja sudah digital. Uang akan digitalnya di Eropa sudah mulai. Nggak ada lagi transaksi pakai duit cash. Nggak ada, saudara. Semua sudah didigitalisasi semua. Saya hanya berpikir gini, ini kalau sudah digital semua, yang panen siapa? Saudara tahu? Yang panen itu para hacker, saudara. Seperti kemarin saja kita lihat di Indonesia ada hacker yang luar biasa, bukan? Biorka. Ya. Sampai hari ini tidak bisa dilacak. Dia bisa membuka rahasia apapun semaunya sendiri. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ini mumpung masih ada kesempatan, ayo buka mata rohani saudara. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, ayo siapkan hatimu. Mumpung masih bisa streaming, saya kemarin baptis streaming juga ya beberapa kali. Ya. Kenapa? Karena inilah waktunya yang sudah sangat dekat, saudara. Saya tidak berani ambil resiko. Kalau sekali waktu saya ketinggalan, waduh, saya mau lari kemana? Ya. Orang mau di tracking atau tidak, kalau ketinggalan, tiap hari akan dicekam rasa takut yang luar biasa hebat. Ada kesempatan ibadah, ibadahlah. Cari kehilat yang memanggil nama yang benar. Kalau tidak ada, ikuti streaming kami di sini. Ya, di channel Kehilat Aleph Tau. Kalau saudara pingin puji-pujian sendiri, khotbahnya dari sini, saudara bisa ambil khotbah itu di channel Lukas Sutrisno. Gampang sebetulnya, saudara. Setan sedang kepanasan hebat. Bayangin, yang memanggil nama Yahweh kan bukan cuma Lukas Sutrisno, tapi saya diserang habis-habisan dari luar. Ada yang ngancam dan sebagainya. Saya nggak pernah takut dengan ancaman. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh mesti sadar. Ya.
bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha hebat. Jangan sampai rapture ketinggalan. Itu tulisannya kan the rapture. Are you safe? Apakah kamu sudah diselamatkan? You don't want to be left behind. Ingin gak kamu ketinggalan? Pengen ketinggalan gak? Kalau tidak, ikutin firman Tuhan, saudara. Waktu yang sudah deket banget ini, kita mesti ekstra hati-hati. Ya. Kemudian, yang berikutnya, berkatalah kepada Bapa Yahweh, jika Bapa Yahweh izinkan hal ini, ada satu hal yang tidak mau terjadi, yaitu jangan lepaskan tanganmu, jangan tarik urapanmu. Itulah yang selalu saya inginkan. Tuhan, jangan tarik urapanmu daripadaku, singkapkan terus. Pakailah kehidupanku untuk cerita keajaibanmu. Silahkan, aku siap. Di situ saya katakan, lason hara adalah dosa yang kadar tingkat kerusakannya melebihi dosa perzinahan dan perampokan. Berhati-hatilah menggunakan lidah, jangan buka celah. Orang selalu berpikir, orang berzina itu dosa, betul. Orang merampok itu dosa, betul. Tapi ada dosa yang jauh lebih besar dari dosa perzinahan dan perampokan, yaitu lason hara. Lason hara itu adalah lidah jahat, saudara. Lidah jahat yang menebar-nebarkan gosip ke sana kemari. Hati-hati. Sebetulnya lidahmu itu punya potensi yang besar untuk memberitakan kebaikan Bapa Yahweh. Tetapi diselewengkan. Sebetulnya kan aktivitas manusia yang buruk itu bisa dipakai untuk hal-hal yang baik. Orang yang tadinya suka main judi, kopioan terus, ya kan? Itu bisa dipergunakan yang biasanya tangannya ada kartunya, lepas kartunya jadi tepuk tangan. Iya kan? Orang yang senang jualin barang-barang di rumah, ada apa sedikit pengen narkoba, nggak ada duit, jual jendela, jual meja, kemudian jual piring, jual pintu, tapi herannya kok ya laku, saudara. Ya. Itu sebetulnya adalah orang yang berpotensi sebagai salesman. Betul nggak? Salesman yang unggul itu. Jangan jualin pintu, jualin jendela, jualin meja. Lu saudara pikir saya ngomong begini hanya ilustrasi? No. Saya pernah menghadapi orangnya sendiri. Orangnya itu menawarkan kepada saya, nawarin apa? Jendela, ambek nggo apa? Ya. Saya bilang, buat apa? Mau saya jual, Pak. Kan saya butuh duit. Butuh duit ya minta, dong, kita sudah punya hukum loa kok. Tapi saya bersyukurnya bukan jemaat di sini. Ya. Manusia itu sebetulnya punya potensi. Orang yang suka gosip itu sebetulnya adalah orang yang pandai memberitakan Injil, cuman salah penempatan. Orang yang biasa katakanlah marah-marah, ayo diubah, marahnya jangan sama manusia, tapi marahnya sama setan. Betul nggak Bapak Ibu? Giliran setan itu takutnya luar biasa. Sama manusia, waduh arogannya luar biasa. Nah, saya pikir orang yang seperti ini kok pingin terangkat, mana bisa, ya. Lason hara adalah dosa yang kadar tingkat kerusakannya melebihi dosa perzinahan dan perampokan. Berhati-hatilah menggunakan lidah. Saya sudah tulis ayatnya di situ. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-17. Kemudian yang berikutnya, kita harus tahu, ingat waktu kita sudah tidak lama, saudara. Kematian sudah merupakan suatu kepastian
kita berangkat sendiri-sendiri. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita bawa, tetapi semua kita lepaskan. Jangan sampai saat kita mati, kita meninggalkan dunia ini, tetapi masih ada kepahitan hati. Saya katakan saudara tidak selamat, sekalipun saudara pengagung Bapa Yahweh. Sekali lagi perhatikan kalimat saya. Kalau hati saudara ada kedengkian, ada kepahitan hati dan kebencian, saudara tidak bisa selamat. Sekalipun saudara penyembah Bapa Yahweh. Oleh karena itu ayo kita jaga persaudaraan kita satu dengan yang lain. Peringatan ini Tuhan beritahukan kepada kita supaya kita lebih berhati-hati. Apapun yang kita miliki akan terlepas semuanya. Saudara punya titel sepanjang apapun tidak akan berlaku. Saudara punya skill sehebat apapun juga berakhir. Saudara punya kekayaan sedahsyat apapun akan saudara berubah menyandang gelar yang baru, yaitu almarhum, saudara. Kalau sudah menyandang almarhum, wah itu berarti sudah selesai. Misalnya ada orang yang punya titel profesor, doktor, DRS, terus apalagi Lukas Sutrisno, STH, MA. Misal, wow titel saya berapa tuh? Banyak sekali ya. Profesor, doktor, dokterandes, STH, MA. 5 loh titelnya. Begitu mati jadi almarhum Bapak Lukas Sutrisno. Selesai, saudara. Apa yang kau miliki? 0. Kembali habis, saudara. Waktunya sudah tidak lama. Jangan buka celah. Tinggalkan kesan yang baik. Jangan sampai saudara menyesal selamanya nanti. Paulus itu kurang apa hebatnya dalam dunia pelayanan. Dia pun berhati-hati. Jangan sampai aku memberitakan Injil tapi aku sendiri ditolak. Itu ngeri, saudara. Saya mengingatkan ini. Apa sih yang saudara miliki? Wong sebentar akan saudara lepaskan semuanya. Jangan sampai kita ribut hanya masalah harta. Jangan sampai kita ribut hanya masalah hal-hal yang sepele. Tapi berdoalah, minta hikmat dari Tuhan. Supaya kehidupan kita bisa selesai sampai akhir. Kita bisa menang di dalam kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, waktu terus berjalan dan setan terus mengintai kita. Maka di situ tak tunjukkan sebuah gambar, ya ada waktu, ada setan yang selalu siap untuk menghancurkan kita. Nah, sekali lagi, inilah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Ketika kita mati, maka itulah awal sebuah kehidupan yang benar-benar. Karena engkau masuk surga ya selamanya, masuk neraka ya selamanya. Penentunya di dunia ini, Bapak Ibu. Seharusnya ketika kita sudah siap, kita akan berjalan seperti orang itu. Dan di depan kita sudah ada cahaya kemuliaan Bapa Yahweh. Saya bayangkan saat saya jalan, Bapa Yahweh datang dan memeluk saya. Katakan, anakku yang terkasih, aku sudah siapkan mahkota kemuliaan untukmu. Wow, luar biasa sekali. Sekarang ini kita ada di waktu-waktu yang genting. Siap, sedialah. Jangan sampai ketinggalan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi ini kami telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kami menjadi semakin berhati-hati.
Karena hanya di dalam Engkaulah ada jaminan keselamatan yang pasti. Buat iman kami semakin hari semakin kokoh. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa, semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info Men's Club, kami mengajak kaum pria untuk ikut serta dalam kegiatan berendam air hangat di pemandian Umbul Banyuroso Tempuran yang diadakan pada hari Selasa 17 Januari 2023 dengan biaya Rp15.000 per orang, sudah termasuk minum dan gorengan. Bagi yang berminat, dapat segera mendaftar karena kuota terbatas. Kumpul di Kehilat pukul 6 sore on time. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Yuli di nomor 0858 7855 7444. Divisi Anak akan mengadakan kegiatan bakti sosial pada hari Minggu 29 Januari 2023 untuk diberikan ke Rumah Singgah Salatiga, Yayasan Tuai Terang untuk Anak Indonesia Salatiga, serta Jemaat GPF Hodulayah W. Kopeng. Bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi, baik dalam bentuk sembako seperti susu, beras, minyak goreng, gula ataupun pakaian pantas pakai, dapat diserahkan ke guru-guru divisi anak pada saat ibadah anak, paling lambat pada hari Minggu 22 Januari 2023. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Sylvia atau Ibu Nani di nomor berikut. Bagi jemaat yang memiliki permasalahan seputar kehidupan dan membutuhkan dukungan doa untuk didoakan bersama, kami, tim dan sahabat-sahabat di Divisi Doa Pagi akan siap mendoakan dengan sepenuh hati. Mengenai hal-hal yang ingin didoakan, dapat menghubungi Bapak Andre Ong di nomor 081 6422 8320. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Itulah pengumumannya. Tidak ada pengumuman lain, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka semua di dalam perlindungan dan kasih Bapa yang ajaib. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan umat-umat-Mu semuanya di dalam tangan-Mu. Bapak Yahweh memberkati mereka, Bapak Yahweh memberikan sukacita, damai, sejahtera. Kami percaya mereka akan selalu mengasihi Engkau sampai pada titik nafas yang penghabisan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare ka Yahweh wa ismereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atapaer o faruk atapasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit ne kau friatmat kau frifahim teka shekar ala peka wa esderot sonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu.
Baruk ata boboy kau, faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kile olam fahed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi